Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zelvia Trixidiva. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai cerita jenaka. Adapun beberapa pembahasan yang akan kami bahas seperti gambar di sebelah ini. Yang pertama, pengertian cerita jenaka. Yang kedua, pengertian cerita jenaka menurut ahli. Yang ketiga, ciri-ciri jenaka. Yang keempat, fungsi cerita jenaka. Yang kelima, ada contoh cerita jenaka. Baiklah teman-teman, langsung saja. Di bagian pertama yaitu ada pengertian cerita jenaka. Cerita jenaka mengandung unsur humor atau kelucuan yang mana akan membangkitkan tawa yang menggelikan bagi si pembaca cerita ataupun si pendengar cerita. Cerita jenaka lahir karena kecenderungan manusia yang suka berlebih-lebihan. Misalnya, untuk menceritakan kebodohan ataupun bahkan menceritakan kecerdasan manusia. Cerita akan membawa kesan yang menggembirakan hati para pembaca apabila membaca ataupun mendengarnya. Cerita jenaka biasanya diklarifikasikan sebagai cerita rakyat yang diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Cerita jenaka didasarkan pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian cerita jenaka menurut ahli. Yang pertama di sini saya tampilkan pengertian cerita jenaka menurut Kamus Istilah Sastra. Dalam Kamus Istilah Sastra yang disusun oleh Panuti Sujiman, cerita jenaka merupakan cerita yang biasanya berkisar pada seorang tokoh yang lucu, yang mana kelucuannya itu kadang-kadang dikarenakan kebodohannya atau dikarenakan oleh kepintarannya yang luar biasa. Dan di dalam ceritanya biasanya mengandung unsur-unsur sindiran. Yang kedua yaitu menurut Abdur Razak Zaidan, yang mana cerita jenaka adalah cerita olok-olok atau kelakar. Di dalamnya cerita penghibur yang mengandung kelucuan, perbandingan atau sindiran. Cerita jenaka menurut Abdur Razak Zaidan merupakan sastra lisan yang terdapat dalam berbagai sastra Nusantara. Istilah lainnya adalah cerita penggeli hati. Baiklah teman-teman, itu tadi singkat cerita tentang pengertian cerita jenaka. Selanjutnya di sini kami juga akan menjelaskan ciri-ciri dari cerita jenaka. Ciri-ciri cerita jenaka dibagi menjadi dua macam. Yang pertama dari ciri dengan pembentukan pola. Dari ciri pembentukan pola terdapat beberapa bagian yang dipisahkan. Yang pertama dari judul cerita, yang kedua cangkupan cerita jika ada, yang ketiga aksi di dalam cerita, yang keempat nama karakter, yang kelima karakter-karakter yang ada dalam cerita atau tokoh-tokoh tambahan yang ada dalam cerita, dan yang terakhir sumber paling lucu yang berasal dari alam dengan tindakan dari pemeran utama. Yang kedua yaitu ciri yang paling umum yang terdapat dalam cerita jenaka. Terdapat beberapa bagian pula. Yang pertama karakternya cerdas, yang kedua karakternya pintar dan bodoh, yang ketiga karakternya bodoh dan malang. Selanjutnya ada peraturan yang nyata atau kehidupan yang dialami oleh orang tersebut, dan yang terakhir sebagai hiburan yang dijadikan sebagai kritik sosial atau sindiran tadi. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya.
Dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Della Apriani. Kepada Della, saya persilahkan. Fungsi cerita jenaka ada 3, yaitu mampu dijadikan sebagai hiburan, mampu dijadikan sebagai pengajaran, dan menjadi sebuah kritikan atau sindiran. Contoh dari cerita jenaka itu pertama, Si Kabayan Ngalanangka yang bertemakan kemanusiaan, memiliki alur maju. Tokoh dan wataknya yaitu pertama ada Si Kabayan yang memiliki watak penurut dan bodoh. Yang kedua, Mitoha yaitu baik, memiliki watak baik dan pemarah. Nah, latar tempatnya itu berada di rumah dan berada di kebun. Sedangkan latar suasananya yaitu senang tapi mengejutkan. Nah, sudut pandang yang dipakai dalam cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir, amanat. Amanat yang terkandung di dalam cerita ini, kita harus pintar dan harus memiliki ide yang luar biasa dalam melakukan sesuatu. Walaupun sebenarnya yang ditunjukkan Si Kabayan dalam contoh ini terlalu ekstrim dan tidak memberikan solusi. Pak Belalang, cerita yang berasal dari Melayu, bertemakan kejujuran. Alur yang dipakai pada dongeng Pak Belalang adalah alur maju. Tokoh utama dalam cerita ini yaitu Pak Belalang itu sendiri. Tokoh pembantunya ada Baginda Raja. Sedangkan tokoh tambahannya ada Belalang dan orang yang meminta bantuan kepada Pak Belalang. Latar cerita dalam dongeng Pak Belalang terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat pada dongeng ini adalah sebuah negara yang sepi dan istana. Latar waktu pada dongeng ini adalah pada zaman dahulu, sedangkan latar suasana pada dongeng ini menegangkan dan menyedihkan. Sudut pandang yang digunakan dalam dongeng Pak Belalang adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanat dari dongeng ini yang pertama, janganlah kita berbohong, karena akan membuat hidup kita menjadi tidak nyaman. Dan yang kedua, giatlah bekerja agar segala impian kita dapat terwujud. Tiga, cerita Si Alhamdulillah yang bertemakan kuda penurut. Alur yang digunakan dalam cerita ini alur maju, karena jalan cerita dijelaskan secara runtut. Penokon yaitu tokoh utama Si Alhamdulillah berwatakkan penurut dan pintar. Tokoh pembantu ada Oman yang berwatakkan penyayang, dan Asep yang berwatakkan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Latar tempat yaitu di desa Lembah Neodet, taman dekat rumah, dan perjalanan dekat jurang dalam. Latar waktunya yaitu zaman dahulu pada sore hari. Latar suasana yang digunakan yaitu di awal cerita suasananya timbul biasa saja, tetapi di akhir ceritanya menegangkan karena terdapat konflik. Sudut pandang yang digunakan yaitu dia terbatas. Mereka tidak memberikan kesempatan untuk menunjukkan sosok dirinya seperti halnya tokoh pertama. Gaya bahasa yang digunakan yaitu aptronim adalah pemberian nama yang cocok dengan sifat atau pekerjaan. Ada persamaan dan perbedaan di antara ketiga ceritanya, yaitu persamaan. Dalam cerita ketiganya, persamaannya yaitu ketiga cerita itu merupakan cerita jenaka, yang mana dalam cerita itu sangat lucu bagi pembacanya. Dalam cerita pertama dan kedua, tokoh yang digambarkan yaitu manusia. Pada cerita pertama dan cerita ketiga, yaitu tokoh Kabayan dan kuda sangatlah penurut. Perbedaannya, dalam cerita terdapat banyak perbedaan dari tema, sudut pandang, tokoh, dan banyak lagi. Dalam cerita itu terdapat perbedaan maksud yang ingin disampaikan dalam cerita, hingga dalam ketiga cerita sangat banyak perbedaannya. Kesimpulannya, cerita rakyat merupakan bagian dari sejarah yang berguna untuk generasi muda, khususnya Indonesia. Dengan adanya cerita rakyat, maka masyarakat, khususnya generasi muda, dapat kita kenalkan nilai-nilai yang ada pada cerita rakyat tersebut. Beberapa nilai yang penting dan perlu diajarkan yaitu nilai sosial, nilai budaya, dan juga nilai pendidikan. Nilai-nilai tersebut penting karena sebagai media untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu saja penjelasan dari hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.